Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kebun Manusia. Dan pada pagi hari ini saya merasa cukup berbahagia karena hadir di tengah-tengah kita yaitu seorang pakar IT pembelajaran. Terlalu berlebihan ini Pak. Banyak. Sudah lama sekali kami ingin mengundang beliau, baru kali ini kita bisa berburu tanggung itu. Dan saya lebih suka memanggil Mas Guru. Iya, saya juga lebih suka manggil Mbak Guru. Oke. Itu aja ya. Lebih Nah, akrab rupanya. ini namanya adalah Mas Agus Susanto. Iya. Tapi lebih sering terkenal itu Agus Maruto rupanya. Ini ceritanya gimana itu kok dipanggil? Iya, ketika dulu ngajar pertama kan di Jepurapa 1 ya. Itu kan nama Agus itu rupanya ada 7 orang. Ya. Jadi saya harus membuat sebuah ciri khas yang tidak bisa disamai sama orang lain. Nah, karena saya asal dari Nganjuk, Nganjuk kan kota angin ya. Ya, ya. Maruto ya, Maruto kan angin. Gitu. Iya, artinya Agus dari kota angin. Saya pikir itu nama wadah. Wah, Nama wadah. ya inisial aja lah untuk biar beda dengan yang lain. Mas Agus, Mas Guru lulus dari Kalau saya di duanya itu dari Kanjuruhan Malang. Dulu waktu itu pengelolanya Pak Roto. Pak Roto dari Ahmad itu. Terus itu komite di sini loh. oh begitu ya? Ya, tapi sekarang sudah purna dan barusan saja mengundurkan diri. Gimana terusnya gimana? Dia itu dulu di Kanjuruhan Malang D2, lulus 2005, mengajar di Nganjuk sana di desa saya sendiri di Manaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Terus 2006 ada tes umum, saya ikut belum lolos, dan 2008 Desember itu saya mencoba keberuntungan di Jombang, alhamdulillah lolos. Jadi saya masuk jadi CPNS itu dari golongan 2B karena dari D2. Terus S1-nya? Kalau S1-nya saya di UT, Universitas Terbuka. Waktu itu masih di SMA 3 sini. Tidak ada penjurusan waktu itu ya? Atau semacam setara PGSD begitu? Itu langsung melanjutkan. Jadi mulai adanya undang-undang guru dan dosen itu kan memang harusnya guru dituntut S1 ya. Jadi ketika saya sudah diterima, akhirnya saya langsung melanjutkan di UT. Itu langsung S1-nya nanti S1 PGSD. Bahkan agak spesial sih, seangkatan saya itu di belakangnya itu ada SD. Artinya ya, Agus Susanto SPD IT SD. Terus tahun 2000 ke atas 2012 mulai hanya SPD bisa. Mas Agus Maruto ini kan terkenal, saya kenal itu adalah seorang praktisi IT pembelajaran. Mengapa kok kesasar jadi guru gitu, gimana gitu? Cita-cita orang tua karena keinginan Mas Guru sendiri. Begini, kalau masalah cita-cita memang sejak dari kecil itu saya punya 3 cita-cita. Saya berpikir namanya dunia itu kan kadang tidak semuanya bisa kita dapatkan. Cita-cita pertama itu saya pengen jadi tentara. Sama seperti anak-anak yang lain pada umumnya ketika kecil. Terus cita-cita kedua itu pengen jadi guru. Cita-cita ketiga itu pengen menjadi seorang ya kayak semacam Pak Ustadz gitu lah, punya pondok sendiri. Namanya cita-cita. Terus ternyata ketika lulus SMA mendaftarkan, postur tubuh itu miring ke kanan katanya. Akhirnya aduh, daripada terlalu banyak itu akhirnya tidak melanjutkan ke tentara. Opsi kedua, akhirnya cita-cita kedua di sama ayah suruh kuliah lagi. Iya. Jadi untuk penguasaan atau
passionnya di IT itu karena auditor. Iya, kalau penguasaan IT ya sebenarnya ya ikut, salah satunya itu mengikuti atau menjadi pengurus PGRI SLCC itu kesempatan yang luar biasa. Saya pun nggak nyangka. Saya ketika mutasi dari Jipurapa, kalau di Jipurapa itu saya mati kutu dah. Bisanya kan sinyal nggak ada, pembelajaran ya harus biasa tradisional, lebih ke pendekatan personal dengan siswa. Di IT belum begitu masuk. Ketika di Bandar tahun 2012 kebetulan langsung ditunjuk jadi operator, mulai itulah belajar otodidak. Jadi enggak terus mulai 2019 akhir itu ada rumah perubahan PGRI karena adanya masa pandemi ya, terus akhirnya ikut teman-teman, terus kan ya mulai dari terpaksa intinya. Coba sama ikut bagian gaya player, sama bagian ini, bagian itu. Ya mau nggak mau ya harus belajar. Belajar dari teman-teman yang alhamdulillah dari PGRI sih memang care ya. Care artinya yang tidak bisa ya belajar bersama-sama begitu. Mas Guru, di PGRI itu ada SLCC. Iya, betul sekali. Ini kira-kira ruang geraknya itu dalam hal pendampingan, begitu semacam pendampingan pembelajaran begitu ataukah gimana? Atau beliau atau mereka itu satu organisasi undergo PGRI gitu ya? Iya, kalau SLCC itu kan bagian dari PGRI, jadi bukan berdiri sendiri sebenarnya. Ya bisa dikatakan badan khusus lah, badan khusus. SLCC kan Smart Learning Character Center. Jadi memang kalau dari singkatannya, iya betul sekali. Jadi lebih fokus ke pembelajaran yang berbasis IT. Saya benar-benar merasa sangat senang dan bisa dikatakan terhormat lah bisa bergabung dengan teman-teman di SLCC. Artinya sesuai dengan passion. Nah, ya namanya sebuah komunitas itu pokoknya intinya kalau kita punya kesamaan ide itu rasanya nyaman, enak lah gitu ya. Kalau masalah penguasaan IT kan bisa dengan berjalannya waktu kita terus belajar, karena IT itu kan juga enggak statik atau berhenti gitu kan, dinamis terus, berjalan terus dengan perkembangan. Nah, ini kebetulan ada satu program dari pemerintah yang namanya Akun Belajar.id. Iya, betul sekali. Menurut pemahamannya Mas Guru, akun belajar ID itu kan memang menjawab dari perkembangan masa pandemi ya. Itu sebenarnya kerjasamanya itu Kemendikbudristek yang dulu Kemendikbud itu bekerja sama dengan Google. Jadi intinya pemerintah memfasilitasi sebuah akun pembelajaran dengan domain atau kata-kata belakang itu @belajar.id, di mana fasilitasnya luar biasa. kira-kira apa saja? Kalau fitur-fiturnya banyak sekali ya. Itu kan yang ibarat PGRI, kalau yang bagian IT itu kan SLCC ya. Kalau di Kemendikbud itu namanya Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi. Ikon yang paling utama atau platform yang paling utama itu Rumah Belajar. Sebenarnya akun belajar ID itu bisa dikatakan pendamping dari platform utamanya yaitu Rumah Belajar. Jadi di situ banyak sekali fitur-fiturnya. Yang paling pas untuk pembelajaran itu ya bisa Classroom, Google Classroom ya. Classroom itu sebuah ruang kelas digital. Terus kita bisa juga melakukan video call namanya Google Meet. Nah, jadi seperti itu. Jadi
penggunaannya memang lebih ke masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi itu semacam alternatif bagaimana memberikan satu kemudahan kepada peserta didik Untuk melakukan pembelajaran di masa PJJ. Iya, betul sekali. Juga guru juga. Ya, untuk akun Belajar ID ini kita itu difasilitasi dari Kemendikbud itu baik pendidik tenaga pendidikan juga siswa. Bahkan yang akan kita hadapi sekarang itu ANBK, Asesmen Nasional Basis Komputer atau lebih kita kenal dengan AKM. Tetapi untuk sementara sasarannya masih kelas 5 ya, kelas 5 SD. Terus kira-kira bagaimana cara mendapatkan akun Belajar ID? Apa kita membuat sendiri? Enggak. Ya. Jadi ini menarik nih. Ini menarik ini. Iya. Ini gimana ini? Cara mendapatkannya itu gimana? Di sekolah itu ada satu aplikasi yang memang di situ isinya semua data sekolah, namanya Dapodi. Ya, di situ ada operatornya. Operator itu akan masuk ke laman namanya PD Data Kemendikbud.go.id. Masuk di situ operator harus mengunduh akun. Jadi akun itu sudah disediakan oleh Google ya, dan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi ya. Jadi sudah ada semuanya di situ. Akunnya, passwordnya. Jadi operator mengunduh namanya CSV, terus kemudian mendistribusikan ke guru dan ke siswa. Jadi seperti itu. Nah, saya mendengar katanya pemerintah menyediakan akun belajar.id itu kurang lebih 30 juta. Berarti semuanya peserta didik se-Indonesia terfasilitasi semuanya. Iya, betul sekali. Juga demikian gurunya juga. Iya, gurunya juga. Ini luar biasa fasilitasnya. Artinya kan sayang kalau tidak digunakan. Nah, itu memang salah satunya itu juga seperti saya menjadi motor penggerak dari aktivasi namanya GMT. Saya mengikuti program namanya GMT, Google Master Trainer. Nah, di situ tugasnya salah satunya adalah memfasilitasi dan membantu untuk aktivasi akun Belajar ID. Dan saya itu sudah batch 5, angkatan kelima. Jadi sebenarnya sudah banyak, artinya sudah banyak yang melakukan. Terus untuk posisi di Jombang nasional ya, sebelum saya mengikuti itu posisi di 37. Untuk aktivasi itu 53%. Terus di batch 5 ini sudah mulai bergerak semuanya, trainernya namanya seperti salah satu di Jombang itu ada 48 Google Master Trainer dan salah satunya saya dari Kecamatan Bandar, Dumulyo. Itu tugasnya yaitu memfasilitasi dan membantu operator, guru, siswa untuk melakukan aktivasi Belajar.id. Dan alhamdulillah sekarang posisi kita udah naik Kabupaten Jombang 32 dari nasional. 32 itu maksudnya 32% yang mengaktifkan. Kalau aktivasinya sudah 55%. Maksudnya urutan dari nasional masing-masing kabupaten. Kita urutan nomor 32. Yang sudah termasuk ya, yang sudah mengaktifasi ya jumlahnya. Dari jumlah keseluruhan guru dan siswa di Kabupaten Jombang. Nah, ini tentunya ada manfaatnya ya. Manfaatnya salah satunya itu adalah kita bisa mengakses beberapa fitur gitu ya. Ada kemudahan-kemudahan lah kira-kira bila dibandingkan dengan akun pribadi, begitu ya? Iya, betul sekali. Juga katanya gratis begitu. Iya, betul sekali. Ini kalau kita saya beritahu aja yang jelas dan satu, misalkan kita mengakses Google Drive atau menggunakan email biasa, itu di situ mesti dibatasi kapasitasnya itu 15 GB. Kalau kita menggunakan akun Belajar ID itu unlimited.
los kalau bahasa Jawa. Iya betul sekali. Padahal dulu itu kalau mau menyimpan data, Iya, harus. Google Drive itu harus bayar. Iya, nah, makanya itu kita eman, bahasa Jawanya itu eman kalau itu tidak kita manfaatkan utamanya untuk pembelajaran. Iya. Karena ini kan orang tua itu kan sangat bingung. Ini dibuat apa, keuntungannya apa, dan seterusnya. Yang jelas salah satunya keuntungannya adalah Google Drive-nya Iya, itu Google Drive, untuk ya. menyimpan datanya anak-anak itu lebih tak terbatas, Tak terbatas, unlimited, gratis gratis. ya, Pak. Dan itu kalau kita gurunya sudah menggunakan Google Classroom, itu selain siswa masuk ke Google Classroom itu, kita juga bisa mengundang wali siswa untuk masuk ke Google Classroom. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengontrol anak ketika orang tua itu kerja, kan macam-macam. Pekerjaan orang tua kan ada yang di kantor, ada yang mungkin bekerja di pemerintahan, ada yang sebagai petani dan sebagainya, macam-macam. Ya. Kan tidak bisa mengontrol 100%. Ya. Dan ketika menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Classroom, terus sudah masuk ke Google Classroom akan mendapatkan notifikasi melalui email. Nah, kenapa kok pemerintah itu memilih Google? Karena menurut saya setiap kita itu pasti punya namanya ini HP. Iya. Dan ketika kita beli HP baru, itu mesti semuanya akan tersambung ke Google. Sehingga ya sebenarnya di sini sudah ada semuanya, termasuk Google Drive. Hanya tinggal beberapa mungkin yang ada YouTube, itu kan sudah include di HP itu. Jadi sangat mudah lah ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk wali peserta didik, bahwa akun belajar.id itu mesti harus segera diaktifkan. Iya, segera diaktifasi. Nah, ini caranya ini yang penting ini, Pak. Iya, betul sekali. Caranya untuk mengaktifasi. Nah, caranya aktifasi itu sebenarnya gampang sekali, sama seperti kita aktifasi Gmail biasa. Kita masuk ke mail.google.com. Itu terus kita masuk menggunakan akun yang sudah diberikan guru. Terus ketika pertama kan mesti passwordnya itu agak beda ya. Itu kita copy jeret, terus kita masukkan, terus membuat akun baru. Akun baru, password baru maksud saya. Password. Ya harus mengubah password. Password itu ya harus ada unsur huruf besar, huruf kecil, angka sama tanda baca. Ya dibuat gampang aja, misalkan Agus 123 atau bagaimana, A-nya besar, B-nya kecil, punya kecil, S-nya kecil, terus 123. Jadi biar mudah diingat, karena kan ketika kita lupa kan kita harus mereset, dan yang bisa mereset akun itu adalah admin. Di setiap sekolah itu ada 1 atau 2 admin, yaitu kepala sekolah sama operator biasanya yang bisa mereset password. Nah, kalau misalnya itu lupa password itu harus menghubungi kemana? Menghubungi operator sekolah atau kepala sekolah untuk melakukan reset password, bisa sama seperti ya reset password biasa. Jadi laporan ke sekolah lah intinya, laporan ke sekolah, terus nanti akan di reset passwordnya untuk diaktifasi menggunakan password baru. Jadi seperti itu. Nah, kalau belum punya akun belajar.id, misalnya ke Sinsal begitu, laporannya juga ke admin. Ya betul sekali, ke admin. Nanti diusulkan ada formatnya. Nanti kalau memang dibutuhkan bisa saya berikan plus alamatnya. Ada pengaduan lah intinya, pengaduan untuk segera mendapatkan akun belajar ID. Ke kementerian. Ya, ke kementerian. Jadi ini programnya itu program kementerian, tetapi berkolaborasi atau kerjasama sama Google. Nah, kalau misalnya adminnya sekolah lupa juga, gitu, lantas gimana? Kalau admin sekolah lupa bisa menghubungi admin kabupaten di dinas. Ada semuanya. Jadi sudah sinkron semuanya. Kita tinggal aktifasi aja, kita gunakan seperti itu. Kalau misalkan ada lupa password dan sebagainya itu gampang, nanti bisa menghubungi admin sekolah. Jika admin sekolah juga
lupa atau bagaimana bisa menggunakan VGS. Insya Allah bisa. Oh, Cepat, nggak ada 5 menit selesai. oh gitu ya, cepat. Iya, gitu. cepat. Yang penting kan Iya. koneksi internet. Oh, Iya, sekarang itu kalau dulu kan slogannya itu posisi menentukan prestasi ya. oh, Kalau sekarang itu nggak gitu Bang Guru. iya, iya. Sekarang itu koneksi menentukan prestasi. Ya. Coba kita nggak ada koneksi internet, tolak. Ya itu saya pikir ini satu program yang luar biasa yang mesti harus diketahui masyarakat, yang mesti harus diketahui dan digunakan oleh sekolah, dan mesti harus ada pencanggihan Iya itu. satu institusi Betul sekali. sekolah terhadap penggunaan akun Belajar.id. Ya betul sekali. Nah, ini saya akhirnya membayangkan ini Mas Guru. Ini berarti ya ini lah pandemi bisa pandemi namanya calon narang begitu. Iya. Calon narang itu juga semacam pandemi begitu. Iya. Terus waktu itu anak-anak belajar piye gitu loh. Iya. Lah dulu nggak ada fasilitas apa-apa tapi masih bisa saja jalan gitu ya. Iya. Pendidikan itu berbasis di keluarga atau di padepokan begitu. Nah sekarang ada COVID-19, ada juga pandemi dan sudah disediakan fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Kalau tidak digunakan kan mubazir. Iya mubazir sekali. Karena selain akun Belajar ID, kita itu juga sudah difasilitasi lagi sama pemerintah. Apa? Kuota internet. Ya seperti nyambung seperti yang saya katakan tadi. Koneksi menentukan prestasi. Nggak usah khawatir, sebenarnya kalau kita menggunakan Google Classroom ya, kita bisa menautkan link ya. Misal kita YouTuber ya, kita buat video pembelajaran sendiri, itu bisa kita masukkan ke link. Misal, saya biasanya juga begitu, membuat video pembelajaran, penjelasan tentang perkalian pecahan. Ya, saya buat video sebelum saya berikan ke anak-anak, buat video terus setelah itu membuat soal di Google Form, ya, itu kita tautkan, membuat absen, kita masukkan ke tugas di Classroom, dan itu tinggal klik gitu aja. Itu salah satu kelebihannya pakai akun belajar dari itu ya. Kalau anak-anak sekarang saya kira nggak asing lah dengan dunia digital semacam ini. Malah mungkin orang tuanya yang asing. Karena generasinya kan beda. Jangan-jangan gurunya kayak saya itu kan gagal IT juga. Ya, kita memang harus selalu mengikuti perkembangan dalam arti tidak meninggalkan budaya ya. Jangan sampai, karena apalah artinya teknologi kalau tidak dicampur. Pandemi kan sangat senior di bidang budaya saya. Tapi ada satu masalah lah. Ya. Kita ini kan cuma tidak dibesarkan dalam dunia milenial. Iya betul sekali, generasi Z. Kalau generasi Z memang dia ketika lahir sudah bersandingan dengan digital, segalanya sudah serba digital. Kayak kalau seperti guru-guru sepuh begitu itu kan ya harus nunal ya. Tetapi tetap semangatnya mesti harus jelas. Siap. Kan begitu ya. Iya betul Karena sekali. subjek dari satu perubahan itu adalah kalau di institusi sekolah itu justru di gurunya. Iya. Peningkatan SDM guru itu ya. Iya betul sekali. Nah ini sobat Betari, ini Mas Agus Susanto ini hari ini akan memberikan satu pelatihan SDM untuk penggunaan atau mengaplikasikan Akun belajar.id di sekolah kita. Iya betul Jadi sekali. Kesempatan. makanya ini tadi sebelum acara dimulai kita culik aja di sini ngobrol-ngobrol gitu. Sambil mencicipi podcastnya Betari. Sudah terlanjur janji. Iya. Ternyata Tuhan menakdirkan kita awal juga itu. Iya. Tak kaget. Iya. Diminum Iya. Mas Guru. Iya. Ini kan ngopi pagi. Iya, siap. Ngopi itu filosofinya ngobah no pikir. Wah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Istimewa. Kopi tanpa gula. Istimewa bukan di sini itu. Saya sudah kesekian kalinya merasakan kopinya. Kalau lama nggak kesini tuh kangen banget rasanya. Oh gitu ya. Iya. Iya, iya. Mas Agus ini untuk program ke depan kayaknya seperti yang diceritakan oleh Pak Agus tadi adalah nampaknya Google Classroom itu menjadi primadona. Iya betul sekali. Ya salah satu lah intinya. Tapi memang yang paling mudah digunakan saya kira ya Google Classroom. Tapi untuk salah satu apa ya kok Google Classroom ya yang menjadi primadona, kok enggak yang aplikasi yang lain seperti Google Sheet atau yang lain? Itu kalau Google Sheet itu kan dia fokusnya di data. Itu sebenarnya kalau Google Classroom itu kan kelas maya, intinya wadahnya. Itu bisa melampirkan Google Sheet, melampirkan Google Doc, melampirkan Google Form di situ. Ya, ya nanti kita lebih spesifik di pelatihan selanjutnya. Oh, gitu. Nanti ke gurunya kita benar-benar kita sampaikan totalitas lah intinya, semuanya. Ya. Yang penting tujuannya satu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, utamanya di Jombang. Oke. Terima kasih. Kalau program SLCC ke depan? Ini masih jalan, itu adalah lomba video pembelajaran. Insya Allah nanti akhir September, tanggal 20 September itu sudah dinilai juri dan di Bedari ada 4 atau 5 guru. Oh, itu? Iya. Wah, aku disalib loh. Ditandani, Pak. Sudah kita share, Pak. Iya, sudah kita share ya, Pak Guru. Ke WA group, ke Facebook, ke itu semua. Artinya itu kawan-kawanku ikut ya? Aku kurang ngerti ya? Iya, mungkin belum. Ini menggunakan ilmu ilmu diam-diam dalam hati ya, dalam hati. Tapi saya mengapresiasi. Iya, soal menang itu urusan. Iya, yang penting ya, adalah berekspresi, mencoba untuk bereksplorasi. Iya, betul sekali. Kalau SLCC yang kaitannya dengan akun belajar.id untuk kedepannya ada semacam program pelatihan begitu? Ya, insya Allah nanti setelah ini setelah video pembelajaran. Karena kita dalam 1 tahun ini aja belum ada 1 tahun sih kita sudah melaksanakan 3 kegiatan. 1 TOT, training of trainer itu untuk guru nih. Untuk guru bidang apa? Bidang pembelajaran juga. Di tempatnya di Mansatu. Terus kegiatan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Itu sebelum PPKM ya, kita melaksanakan di SMK PG itu ada 5 kelas besar. Satu kelasnya sekitar 20. Itu banyak pesertanya luar biasa dan yang ketiga ini lombanya. Jadi tuntut kita selalu terkoneksi antara pelatihan 1, 2, dan 3 itu terhubung gitu ya? Ya, betul sekali. Ya, monggo teman-teman guru dari Bedari mungkin selalu update kok. Saya yakin itu ikut banyak. Oke, Mas Guru, ini kali akhir mungkin ada satu pesan untuk wali peserta didik. Ya, terima kasih yang berkaitan dengan ini akan belajar ini. Ya, terima kasih Mbak Guru. Yang jelas intinya kita sudah difasilitasi oleh pemerintah, yaitu salah satunya dengan akun Belajar ID. Kita sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan bantuan kuota. Mulai September nanti. Ini mulai September, Oktober, November. Yang menghabiskan triliunan. Iya, makanya sayang sekali jika tidak kita manfaatkan untuk kemajuan anak-anak, karena program kedepannya itu adalah namanya digitalisasi sekolah. Dan sekolah saya salah satunya juga sudah mendapatkan bantuan itu 20 perangkat PC, komputer, dan yang terakhir itu mendapat 3 Chromebook. Iya, itu nanti kita gunakan untuk anak-anak. Mungkin itu. Terima kasih Mas Guru. Ngobrol pagi yang sebenarnya sangat bergizi. Iya.
Terima kasih atas kehadirannya. Ya sama-sama Mbah Guru, saya jelas juga banyak yang suka urut datang panjenengan. Justru kita Siap. yang harus nyecep ilmu jenengan. Gak kena langsung ya nganggo ilmu maling celuring. Saya pikir begitu. Ya, Sobat Petari, kita barusan mengikuti obrolan dengan beliau pakarnya IT pembelajaran Mas Agus Susanto, dan terima kasih atas perhatiannya. Mekar kembang di taman saja, mekarlah kita dan cinta. Dan sekali lagi Petari, salam kami Petari berbudi dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.